Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, pada kesempatan ini kita akan membahas soal PAS yang kemarin ya. Jadi, Ibu mohon kalian menyimaknya dengan teliti sehingga bisa mengerjakan remedialnya dengan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, di sini ada soal ciri-ciri teks berita harus faktual. Maksud dari faktual yaitu, nah di sini kalian lihat opsinya kan, ada A, B, C, D. Nah, di mana ciri-ciri teks berita itu ada 4. Aktual, seimbang atau netral, faktual, dan bahasanya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Berarti yang D itu bukan ya, bukan maksud dari faktual karena terkhusus sendiri bahwa berita itu bahasanya harus singkat. Nah, berarti yang A, B, atau C nih. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Aktual itu apa sih? Nah, aktual yaitu peristiwa yang diberitakannya masih hangat atau baru terjadi. Berarti opsi B itu salah ya, karena itu maksudnya aktual. Nah, kalau seimbang atau netral, yaitu tidak memihak kepada siapapun. Berarti yang A tidak ya, bukan jawabannya yang A, karena itu maksudnya adalah seimbang atau netral. Nah, berarti yang benar adalah C. Faktual itu artinya berita yang bisa dipercaya. Pada soal ini menanyakan, berikut ini adalah unsur-unsur berita, kecuali. Nah, di situ ada kata kecuali. Berarti kalian harus jawab yang tidak termasuk atau yang bukan termasuk unsur berita. Nah, yang sama-sama kita ketahui kan bahwa unsur berita itu kita kenal dengan istilah adiksimba, yaitu menanyakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pada soal ini berarti yang ditanya yang tidak termasuk kepanjangan dari adik Simba tersebut. Nah, kita lihat nih opsi yang A. A itu apa? Maka A itu termasuk ke dalam unsur berita. Karena adik Simbanya itu A-nya kepanjangan dari apa. Kemudian opsi B, yaitu di mana? Di mana juga masuk ke dalam unsur berita. Karena adik Simba itu di-nya adalah kepanjangan dari di mana. Lalu opsi C yaitu kapan. Nah, adik Simba memang ada huruf K-nya. Hanya K-nya itu kepanjangan dari kapan, bukan kenapa. Jadi, kenapa bukan merupakan unsur berita. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Pada soal ini masih berkaitan dengan unsur berita, namun lebih khususnya menanyakan kata tanya siapa. Jadi di soal ini menanyakan jawaban yang sesuai dari kata tanya siapa. Nah, kita harus tahu dulu nih konsep dari jawaban-jawaban ke-6 kata tanya tersebut. Misal, kalau apa? Berarti bertanya tentang objek peristiwanya. Misalnya, peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya banjir. Maka banjir adalah objek peristiwanya. Seperti itu. Lalu kata tanya di mana? Berarti bertanya tentang lokasi atau tempat peristiwanya. Misal, menanyakan di mana peristiwa itu terjadi atau di mana banjir itu terjadi. Jawabannya di Jakarta. Maka Jakarta adalah lokasi atau tempat peristiwanya. Begitu pula kata tanya kapan, berarti bertanya tentang waktu peristiwanya. Misal, menanyakan kapan banjir itu terjadi? Jawabannya pada siang hari, atau pada pukul 12.00, atau pada tanggal 3 Desember. Nah, siang hari pukul 12, terus tanggal 3 Desember itu merupakan waktu peristiwanya. Lalu,
Kata tanya siapa? Nah, siapa ini yang berkaitan dengan soal nih. Jadi, kalau ada pertanyaan siapa yang mengalami banjir, misal objeknya banjir nih. Jawabannya warga Jakarta. Maka warga Jakarta inilah sebagai subjek atau pelaku yang mengalami peristiwa itu. Seperti itu. Begitu pula dengan kata tanya mengapa yang menanyakan sebab dan bagaimana itu untuk menanyakan urutan atau cara peristiwa itu terjadi. Jadi, untuk soal ini jawaban yang benar adalah B, subjek peristiwa. Pada soal ini masih berkaitan dengan unsur berita. Namun, kita mencari jawaban siapa di teks yang ditampilkan ini. Nah, kalau bertanya tentang peristiwa apa yang terjadi, maka jawabannya adalah tanah longsor ya di teks tersebut. Nah, kalau bertanya di mana peristiwa itu terjadi atau peristiwa tanah longsor itu terjadi, maka jawabannya adalah di Sukabumi. Kalau bertanya kapan peristiwa itu terjadi, maka jawabannya adalah bulan Maret 2016. Nah, di sini pertanyaannya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Maka jawabannya adalah warga korban tanah longsor. Jadi, untuk soal ini jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya ada teks tentang gempa. Lalu kita mencari unsur berita yang tidak ada pada teks yang ditampilkan. Jadi kita mencari unsur berita yang jawabannya tidak ada pada teks ya. Nah, berarti kan kita cari jawaban dari adik Simba nih di teks tersebut. Kita lihat adik Simbanya dari opsinya saja untuk mempercepat waktu. Untuk opsi A, jawaban apa berarti kita cari di teks yang ditampilkan itu. Maka peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah gempa ya. Lalu opsi B menanyakan siapa yang mengalami gempa? Di situ ada di teks tersebut jawabannya warga Kabupaten Dompu. Lalu opsi C, di mana gempa itu terjadi? Di teks tersebut ada ya, yaitu di Kabupaten Dompu NTB. Lalu opsi D, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, di teks tersebut tidak menjelaskan tentang waktu, baik itu tanggal ataupun jam. Berarti jawaban unsur berita yang tidak terdapat pada teks yang ditampilkan adalah D, kapan. Pada soal ini menanyakan kalimat langsung dari kalimat tidak langsung yang ditampilkan. Jadi, di teks yang ditampilkan ini berupa kalimat tidak langsung. Nah, kalian disuruh untuk membuat kalimat langsungnya. Berarti kalian harus tahu dulu nih syarat atau ciri kalimat langsung itu ada apa saja. Nah, yang pertama itu harus ada tanda petik. Terus yang kedua, adanya kalimat kutipan yang diapit oleh tanda petik tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah kalimat kutipan ada tanda baca, bisa berupa titik, koma, tanya, seru. Dan yang terakhir adanya kalimat pengiring. Nah, kita mulai dari opsi D dulu nih. Di opsi D itu tidak ada tanda petik dalam kalimat tersebut. Otomatis jawabannya salah. Lalu kita beralih ke opsi C. Di opsi C itu ada kalimat pengiringnya. Namun itu ada dua kalimat pengiringnya, ya, yaitu kata Susanto dan ujar komisioner. Nah, kalau ada dua kalimat pengiring, itu otomatis salah karena sama saja kan, yang berujar itu hanya satu orang, berarti harusnya satu kalimat pengiringnya. Lalu opsi B, di situ ada kalimat pengiring, ada juga tanda petik, ada juga kalimat kutipannya. Tapi di opsi D itu tidak lengkap kalimat pengiringnya. Jadi hanya ditulis komisioner KPAI saja. Harusnya disertai dengan namanya. Jadi jawaban B juga salah. Nah, yang opsi A itu ada tanda petik,
ada kalimat kutipan, ada tanda baca, ada kalimat pengiring. Kalimat pengiringnya pun lengkap ya, seperti kata komisioner KPAI Susanto, itu kan Susanto namanya ya, kepada Antara News. Nah, berarti yang benar jawabannya itu adalah A. Untuk soal ini, itu mencari kepala berita ya, otomatis kita harus tahu dulu struktur teks berita itu apa saja. Kita harus mengingat kembali nih, di mana struktur teks berita itu ada 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, konsepnya yaitu struktur itu harus urut, jadi tidak boleh dibolak-balik. Kepala berita itu pasti ada atau terletak di awal paragraf, sedangkan tubuh berita adanya di tengah-tengah paragraf, dan ekor berita adanya atau terletak di akhir paragraf. Nah, di teks ini itu kan ada 6 paragraf ya. Berarti kalau untuk kepala berita itu kan harus di awal paragraf. Sedangkan di sini awal paragraf itu hanya ada di paragraf pertama kan opsinya. Kita lihat opsinya ya. Nah, opsi B itu paragraf keempat. Otomatis dia kan adanya di tengah-tengah paragraf. Otomatis berarti bukan kepala berita. Dia adalah tubuh berita. Begitu pula paragraf kelima dan apalagi keenam. Jadi, jawaban yang benar pada soal ini adalah A, paragraf yang pertama. Untuk soal ini, itu menanyakan kaidah kebahasaan apa dari teks yang ditampilkan. Sedangkan di teks yang ditampilkan ini, itu ada ciri khasnya, yaitu adanya tanda petik, kemudian adanya kalimat kutipan, dan adanya kalimat pengiring. Ya, kalimat kutipan itu yang masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Itu kalimat kutipan. Kalau tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Slamet Ari, itu masuk ke kalimat pengiring. Otomatis, ketika ada ciri-ciri tersebut, maka jawabannya adalah kalimat langsung. Otomatis, jawaban yang benar adalah C. Pada soal ini, itu menanyakan kaidah kebahasaan dari kalimat yang ditampilkan kan. Nah, kaidah kebahasaannya berupa teks berita di situ. Oke, berarti kita analisis di sini, di mana kita lihat opsinya. Kalau opsi A itu adalah keterangan waktu, benar tidak keterangan di teks tersebut itu menunjukkan keterangan waktu? Bukan kan? Karena tidak ada jam, tidak ada tanggal, tidak ada hari di teks itu. Berarti opsi A bukan jawaban yang benar. Sekarang opsi jawaban B, konjungsi bahwa. Di mana konjungsi bahwa itu ditandai dengan kata bahwa. Nah, di kalimat yang ditampilkan ini kan tidak ada kata bahwa. Berarti itu bukan juga jawabannya yang B. Nah, sekarang yang C, kalimat langsung. Kalimat langsung kan ditandai dengan adanya tanda petik, kemudian kalimat kutipan, serta adanya kalimat pengiring. Nah, sedangkan di teks ini itu tidak ada yang namanya tanda petik, kalimat kutipan, ataupun kalimat pengiring. Berarti yang C juga bukan jawabannya. Dan yang benar jawabannya adalah D, kata kerja mental. Di sini kan kalian sudah membacanya sebelumnya ya, sudah mempelajari sebelumnya bahwa kata kerja mental itu ditandai dengan kata mengatakan. Nah, di situ kan ada ya, Ari mengatakan berarti masuknya ke kata kerja mental. Kemudian ada juga memikirkan. Opsi lainnya ada
berasumsi, berpendapat, berkesimpulan. Nah, itu masuk ke kata kerja mental. Seperti itu. Paham ya? Kalau untuk soal ini, itu menanyakan siapakah pengiklan dari gambar di bawah ini. Berarti kita masuk ke unsur-unsur pembangun teks iklan. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa kita lihat opsinya nih. Opsi A itu jawabannya Nouveau Family. Nouveau Family itu bukan siapa, bukan pengiklannya, tapi apa yang diiklankan. Seperti itu ya. Kemudian opsi C, Kaseto. Di situ Kaseto bukan pengiklannya, ya, bukan pembuat produknya. Kaseto itu hanya bintang iklannya. Ya, kemudian anak-anak juga tuh yang ada gambar anak-anak itu bukan pengiklannya, tapi itu bintang iklannya. Yang benar, yang mengiklankan atau pengiklan dari gambar yang ditampilkan ini adalah Wingscare yang terletak di kanan atas yang kalian bisa lihat nih. Ya, paham ya sampai sini ya? Pada soal ini menanyakan jenis iklan apa yang ditampilkan pada gambar di bawahnya. Nah, kita sama-sama sudah mempelajari jenis iklan berdasarkan isi itu ada 3, yaitu iklan penawaran, iklan pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat. Berarti jawaban opsi D itu salah ya, karena iklan elektronik itu bukan jenis iklan berdasarkan isi. Jadi kita fokusnya di jawaban A sampai C saja. Nah, di sini kita lihat nih gambar tersebut. Apakah menawarkan barang atau jasa? Tidak ya. Berarti bukan termasuk iklan penawaran. Lalu, apakah isi iklan ini memberitahu atau mengumumkan sesuatu? Iya, iklan ini memberitahu bahwa adanya bebas uang pangkal dari program sarjana reguler. Maka dari itu, iklan ini adalah iklan pemberitahuan. Berarti jawabannya adalah B. Nah, pada soal ini, itu masih ada saja yang salah dalam menjawabnya. Padahal sudah jelas-jelas uh, ada opsi yang beda sendiri nih dari opsi yang lain. Ya, di sini gini loh. Kalian harus teliti dalam membaca soal. Di situ kan ada tulisan yang bukan termasuk. Berarti yang salah jawabannya. Kalian menjawab yang salah ya. Nah, sedangkan tujuan pembuatan slogan itu kan ada memotivasi orang lain, menyadarkan masyarakat, dan membujuk masyarakat. Ya kan? Berarti yang salah itu adalah menghalangi masyarakat. Masa slogan itu menghalangi masyarakat untuk melakukan sesuatu kan berarti itu kan kalimatnya negatif kan? Bukan positif. Yang B, C, D itu kalimatnya positif. Sedangkan kalau A itu kalimat negatif untuk menghalangi. Nah, berarti jawaban yang benar adalah A, karena A itu bukan termasuk dalam tujuan pembuatan slogan. Jadi, pada soal ini itu ada pengertian dari salah satu bagian pada struktur teks eksposisi. Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu struktur teks eksposisi itu ada apa saja, ya, ada bagian apa saja. Kita ingat kembali ya, di mana struktur teks eksposisi ada 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau istilah lainnya adalah tesis. Kemudian yang kedua adalah rangkaian argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang atau penegasan ulang pendapat. Nah, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari
pernyataan umum atau tesis, kemudian argumentasi, ataupun penegasan ulang. Di mana kalau tesis atau pernyataan umum itu ada kalimat yang menggambarkan gambaran umum dari suatu masalah. Jadi memperkenalkan suatu masalah itu masuk ke tesis. Sedangkan argumentasi itu pendapat-pendapat yang disertai dengan fakta. Sedangkan kalau penegasan ulang itu adalah berupa kesimpulan ya atau penguatan kembali dari eh, pendapat sebelumnya. Nah, di sini ada pengertian ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi. Di sini sudah jelas-jelas bagian akhir di mana struktur itu kan harus urut kan. Yang pertama, kalimat paling awal atau paragraf awal itu harus tesis. Kemudian paragraf tengah-tengah itu argumentasi dan paragraf yang terakhir adalah penegasan ulang. Otomatis jawabannya sudah pasti D, penegasan ulang ya. Karena ini merupakan kata kuncinya di sini. Ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi. Kemudian ada lagi nih, penguatan kembali ya, berarti penegasan ulang seperti itu. Paham ya? Pada soal ini itu menanyakan jenis pola paragraf apa pada penggalan teks eksposisi yang ditampilkan. Jadi kalian harus ingat terlebih dahulu jenis pola paragraf itu ada 3, deduktif, induktif, dan campuran. Otomatis opsi D itu kita blacklist ya, karena bukan termasuk. Nah, kemudian kalimat deduktif itu kan kalimat utamanya terletak di awal paragraf, sedangkan induktif itu di akhir paragraf. Kalau campuran itu kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama kan itu artinya kalimat yang penting ya, yang menggambarkan seluruh isi dari paragraf tersebut. Baru kalimat setelahnya adalah kalimat penjelas. Nah, di sini pada teks ini kalian harus baca terlebih dahulu. Kalian cari kalimat yang pentingnya atau kalimat yang menyimpulkan dari seluruh isi paragraf ini apa. Nah, di situ ada kalian lihat di kalimat yang terakhir itu ada kata jadi. Jadi itu biasanya menyimpulkan dari kalimat-kalimat sebelumnya, ya. Otomatis masuk ke dalam kalimat utama, ya. Jadi untuk soal ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Berarti jawaban yang benar adalah B, paragraf induktif. Pada soal ini menanyakan yang termasuk bagian tesis atau pernyataan umum itu yang mana? Apakah opsi A, B, C, atau D? Nah, kalian kan sudah mempelajari itu sebelumnya. Isi tesis apa, terus isi argumen itu apa, isi penegasan ulang itu apa. Kalau tesis itu kan isinya mengenalkan masalah yang terjadi atau menggambarkan secara umum masalahnya. Nah, kalau opsi A itu masih berupa argumen karena ada kata-kata menurut saya. Itu kalau kata khas pendapat itu menurut saya, nah itu pendapat ya, berarti bukan opsi A. Lalu opsi B, itu juga masih berupa argumen atau pendapat penulis. Jadi di kalimat itu tuh tidak mengenalkan masalahnya, hanya membandingkan saja menurut argumennya penulis. Jadi opsi B juga bukan. Nah, kalau opsi C itu mengenalkan masalah secara umum, yaitu masalah dari kesejahteraan guru yang menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Maka dari itu jawaban yang benar pada soal ini adalah C. Pada soal ini menanyakan tujuan dari teks eksposisi, di mana setiap kita mempelajari teks itu pasti isinya itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misal, untuk teks deskripsi, tujuannya kan menggambarkan suatu objek. Kalau teks cerpen untuk menceritakan. Kalau teks prosedur itu untuk memberitahu langkah-langkah.
Nah, kalau teks eksposisi tujuannya adalah untuk meyakinkan kebenaran pendapat penulis. Karena ciri khas eksposisi adalah adanya pendapat, maka pendapat itu harus bisa meyakinkan pembaca. Jadi jawabannya adalah A. Pada soal ini menanyakan dari opsi A sampai D mana yang berupa kalimat kesimpulan, ya. Nah, pada teks eksposisi kan kesimpulan itu adanya di bagian paling akhir paragraf atau istilahnya di teks eksposisi namanya penegasan ulang pendapat, di mana kesimpulan itu ditandai dengan kata oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, akhirnya. Jadi kita lihat nih, opsi A, ada tidak dalam kalimatnya mengandung ciri khas kata kesimpulan? Itu tidak ada ya. Begitu pula opsi B juga tidak ada. Nah, yang C nih, ada kata dengan demikian. Nah, berarti masuk ke kesimpulan. Karena opsi C ini menjelaskan atau menyimpulkan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Maka kalimat yang berupa kesimpulan adalah opsi C. Kalau untuk soal ini itu menanyakan struktur apa sih pada teks yang ditampilkan di atas ya. Nah, di sini kalian bisa menganalisisnya dari segi isinya ya, isi dari teks itu. Di sini kan isinya tuh pertanian merupakan salah satu sektor utama di negeri ini. Akan tetapi, kita ternyata masih sering mengimpor beras dari negara lain. Nah, di sini kan mengutarakan atau menggambarkan suatu masalahnya kan. Jadi memperkenalkan suatu masalahnya, yaitu masalahnya pertanian kita yang sering mengimpor beras dari negara lain. Nah, oleh karena itu masuknya ke tesis ya atau pernyataan umum. Pada soal ini, kalian sering terjebak dengan soal yang ada kata yang bukan atau kecuali. Itu banyak sekali yang terjebak akan dua kata itu ya. Nah, kalau ada soal yang menuliskan yang bukan atau kecuali, maka kalian jawab yang bukan jawabannya. Seperti itu. Misal, di sini soalnya yang bukan merupakan aspek kebahasaan teks eksposisi yaitu, nah, opsi A sampai C itu kan adalah yang termasuk aspek kebahasaan teks eksposisi kan? Nah, maka kalian jawabnya yang bukan termasuk aspek kebahasaan teks eksposisi, yaitu opsi D, kata berima. Karena kata berima itu adanya di semua pantun atau di beberapa teks iklan, bukan di teks eksposisi. Paham ya sampai sini? Nah, kalau soal ini itu menanyakan kata teknis ya, di mana kata teknis itu adalah kata yang khas dalam suatu topik atau intinya kalian kalau misalnya dengar kata tersebut itu kalian masih asing mendengar kata tersebut. Itu aja sih sebenarnya. Misal, di situ kan ada kalimat gunung meletus itu mengeluarkan lahar dingin. Berarti kalau kata gunung itu masih biasa saja kan yang sering kalian dengar. Meletus juga sering kalian dengar kan? Kemudian mengeluarkan juga sering kalian dengar. Dingin apalagi sering kalian dengar. Nah, yang jarang kalian dengar itu kata lahar karena kata lahar itu kata istilah untuk atau dipakai hanya dalam masalah gunung meletus seperti itu. Jadi khas sekali kata tersebut dalam masalah gunung meletus. Paham ya sampai sini? Pada soal ini menanyakan dari teks yang ditampilkan mana yang berupa kata perujukan tempat. Jadi dari kalimat atau teks yang ditampilkan itu
di situ ada kata perujukan tempat. Nah, kita harus mencarinya. Nah, kalimatnya kan teks itu, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sana terdapat bangunan monumen nasional yang menjadi simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalian harus tahu dulu nih macam-macam atau jenis-jenis kata rujukan. Yaitu kata rujukan itu ada kata rujukan orang, tempat, dan benda. Nah, rujukan orang itu ditandai dengan kata ia, dia, mereka, kami, nya. Kata rujukan tempat itu ditandai dengan kata di sana, di sini, di situ. Rujukan benda ditandai dengan kata ini, itu, tersebut. Nah, pada teks ini yang berupa kata rujukan adalah kata di sana ya. Karena kata di sana itu adalah kata yang merujuk tempat, yaitu tempatnya adalah Jakarta. Maka jawabannya pada soal ini adalah C. Karena kalau opsi A, B, D adalah kata tempat, bukan perujukan tempat. Yang perujukan tempat adalah opsi C. Seperti itu ya, semoga paham. Pada soal ini menanyakan dari keempat kalimat di opsi A, B, C, D, mana yang termasuk fakta. Sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari perbedaan fakta dan pendapat kan? Kalau fakta itu sudah pasti bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, berarti kita lihat satu persatu nih opsinya. Kita mulai dari yang D. Raditya Dika adalah penulis novel terbaik Indonesia. Nah, ini kan belum tentu benar ya, karena bisa saja pembaca lebih memilih Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi, sebagai penulis terbaik di Indonesia. Atau misal menurut saya Terelie adalah penulis novel terbaik, Bu, daripada penulis novel yang lain, misal. Itu kan berarti beda-beda kan? Maka jawaban D bukan fakta, ya. Lalu opsi C. Liverpool akan menjadi juara Liga Inggris musim ini. Nah, ini juga belum tentu benar ya, karena di situ hanya prediksi saja. Karena di situ ada kata-kata akan menjadi, berarti belum tentu juara kan? Maka opsi C bukan fakta. Lalu opsi B, perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Wah, pasti yang laki-laki ini tidak sependapat kan? Bisa saja laki-laki lebih pintar. Jadi, ukuran kepintaran itu bukan didasarkan pada jenis kelamin ya. Maka opsi B juga bukan fakta. Berarti jawaban yang benar adalah A. Karena sudah dipastikan bahwa yang juara Piala Presiden 2018 adalah Persija. Kalian mau cari di internet manapun, pasti yang menjuarai Piala Presiden 2018 adalah Persija Jakarta. Maka untuk soal ini jawaban yang berupa fakta adalah A. Kalau untuk soal ini itu mencari pendapat dari salah satu opsi yang ada di sini ya. Berarti di sini kita melihat nih mana yang kebenarannya belum tentu meyakinkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat dari opsi D dulu nih. Penulis buku novel Laskar Pelangi adalah Andrea Hirata. Nah, ini betul sekali ya, sudah pasti betul ini. Karena memang Andrea Hirata itu penulis novel Laskar Pelangi, berarti jawaban D salah. Kemudian, air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini juga benar ya, karena memang benar kan sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu berarti jawaban C bukan pendapat ya, tapi fakta. Kemudian yang B, Mark Zuckerberg adalah pendiri jejaring sosial Facebook. Nah, ini juga benar, memang Mark ini owner atau pendiri dari Facebook.
Nah, sekarang yang A, cuaca di kota Bandung sangat dingin. Nah, ini belum tentu benar karena cuaca kota Bandung juga ada yang tidak sangat dingin kan. Misalnya di daerah-daerah tertentu itu masih sudah panas gitu. Jadi yang benar untuk jawaban ini yang pendapat adalah A ya. Cuaca di kota Bandung sangat dingin. Kalau untuk soal ini itu menanyakan citraan atau pengimajian. Jadi, kita melihat nih kan pengimajian itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Nah, kalau di sini ada kata berdetak katanya. Kata berdetak dalam penggalan puisi di atas mengandung citraan. Nah, di mana kalau misalnya jam dinding berdetak, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian melihat jam dinding berdetak? Atau kalian mendengar jam dinding berdetak? Atau kalian mencium jam dinding berdetak? Atau kalian merasakan jam dinding berdetak? Nah, yang masuk logika adalah mendengar kan? Yang tek, tek, tek itu kan berarti kalian mendengar kan? Mendengar jam dinding itu berdetak. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A, pendengaran. Paham ya sampai sini? Pada soal ini, menanyakan dari keempat baris atau larik puisi yang ditampilkan, mana yang lariknya bermajas. Nah, sebelum itu kalian harus tahu atau ingat dulu nih, majas itu apa sih? Nah, majas itu istilahnya itu gaya bahasa. Jadi, kata-katanya itu memiliki emosi yang kuat atau maknanya itu makna yang tidak sebenarnya atau biasa kita sebut dengan kata konotasi ya. Nah, majas ini biasanya ada pada karya sastra seperti puisi, cerpen, novel yang tujuannya itu untuk memperindah bacaan. Misalnya, kita mau menyebutkan kata singa. Kalau di puisi itu eh, tidak ada kata-kata yang menyebutkan arti yang sesungguhnya, misal singa. Nah, biasanya diganti tuh kalau di puisi dengan kata raja hutan. Nah, seperti itu. Itu adalah majas ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih baris nomor 1 atau larik nomor 1. Di situ ada kalimat kutulis surat ini. Nah, kalimat ini tuh apa ya, isinya tuh biasa saja kan, dan sering kita dengar kalimat tersebut kan. Maka nomor 1 itu bukan majas ya. Misalnya kalau mau dimajaskan nih untuk nomor 1, misalnya seperti ini. Tanganku memandu pena ini menari-nari di secarik surat. Nah, itu kan beda ya dari yang kutulis surat ini dengan tanganku memandu pena ini menari-nari di secarik surat. Sebenarnya isinya sama saja, namun bahasanya beda kan. Lebih emosinya tuh lebih dapat di yang kalimat yang kedua yang Ibu sebutkan tadi. Nah, itu masuk ke dalam majas ya. Nah, berarti kalau untuk nomor 1 itu bukan majas kan. Nah, baris nomor 2 juga kalimatnya masih biasa saja ya, berarti itu bukan majas. Kemudian baris ketiga juga isinya masih biasa saja karena itu bukan majas ya. Kemudian, nah baris keempat nih, mengelus daun cemara. Nah, daun cemara kan biasanya orang-orang itu jarang mengelus kan, biasanya paling cuma memegang doang. Ya tidak. Nah, kalau misalnya mengelus paling misalnya mengelus kucing atau mengelus kepala itu baru kata-kata mengelus itu yang biasa dielus kan misalnya kepala atau bulu-bulu kucing ya. Kalau daun cemara kan itu jarang sekali ya orang-orang mengelus daun cemara. Nah, maka dari itu jawaban yang benar pada soal ini adalah D.
yaitu mengelus daun cemara. Paham ya? Kalau untuk soal ini, itu menentukan jenis puisi apa yang ada pada puisi yang ditampilkan ya. Di sini puisi yang ditampilkan berjudul Peristiwa Pagi Tadi ya, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis puisi itu apa saja. Nah, sebelumnya memang kita sudah mempelajari waktu kelas 7 ya. Jenis puisi itu ada dua, puisi lama dengan puisi baru. Nah, itu berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan isi di kelas 8 ini, itu puisi itu dibagi menjadi tiga, yaitu naratif, deskriptif, dan lirik. Di mana masing-masing memiliki ciri-cirinya. Kalau naratif itu lebih ke menceritakan. Jadi isinya ya bercerita. Si penyair itu menceritakan suatu keadaan misalnya. Pokoknya intinya lebih ke bercerita. Kalau deskriptif itu lebih ke menggambarkan. Baik itu menggambarkan keadaan sosial, menggambarkan suatu tempat. Nah, itu masuk ke puisi deskriptif. Nah, biasanya eh, diklasifikasikan lagi, yang puisi deskriptif itu ada namanya puisi kritik sosial. Nah, itu masuk ke deskriptif ya, karena menggambarkan suatu keadaan masyarakat yang kemudian dikritiklah oleh penyair. Biasanya yang sering mengkritik keadaan sosial itu ada penyair, salah satu penyair yang namanya Khairil Anwar. Nah, itu beliau spesialisasi untuk mengkritik-kritik pemerintah atau mengkritik sosial seperti itu. Nah, yang ketiga itu puisi lirik. Biasanya puisi lirik itu lebih ke kata-katanya itu singkat dan lebih eh, lebih enak untuk dilagukan. Nah, itu masuk ke puisi lirik. Nah, di sini di puisi yang ditampilkan ini itu isinya bercerita. Jadi penyair itu menceritakan bahwa tadi pagi seorang sopir oplet bercerita kepada tukang warung tentang lelaki yang dilanggar motor waktu menyeberang. Itu kan menceritakan. Ya tidak? Berarti jawaban yang benar adalah A, puisi naratif.